Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي بالدين rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan paparan panjang lebar tentang problematika hidup Muslim baik secara pribadi sampai pada struktur yang paling tinggi peradaban, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban. Yang terus terang kita sekarang mengalami penjajahan dari tiga sisi. Penjajahan keyakinan, penjajahan agama, dan itulah dengan pemurtadan yang luar biasa. Penjajahan fisik, itulah diserangnya umat Islam dengan senjata-senjata modern di Irak, di Afghanistan, di Syria dan sebagainya. Dan penjajahan pemikiran dan moralitas yang terjadi dengan merubah tata cara berpikir, paradigma berpikir umat Islam untuk kemudian supaya cocok dengan apa? Al-maghdubi alaihim wadh-dhalin. Jadi semua upaya itu dimaksudkan supaya kita mengikuti jejaknya kaum Yahudi dan Nasara. Dan umat Islam sebagaimana tadi disampaikan sabda Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Umat Islam akan mengikuti jejaknya kaum Yahudi dan Nasara ini sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan masuk. Dan inilah sumber kesedihan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sumber kesedihan itu adalah al-i'radu 'anillahi wa ta'alluqul qalbi bi ghairihi. Kesimpulannya, kenapa orang itu bersedih? Dan jangan lupa, kesedihan itu bukan di akal, bukan di badan, bukan dalam bentuk kemiskinan dan macam-macam itu. Kesedihan itu ada di kalbu. Makanya Al-Quran memberikan jalan keluar agar kamu tidak merasa hina, merasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita ingin tidak terlibat dalam kesedihan yang berlarut-larut, yang tidak berkesudahan itu, maka kalian harus menjadi orang mukmin. Sekalian cobalah kita lihat model peradaban manusia yang jauh dari Allah ini. Bagaimana cara mereka menghibur manusia? Mereka kan juga sedih itu. Jangan dikira orang-orang kafir itu enggak sedih. Mereka puncaknya kesedihan. Kaum musyrikin itu puncaknya kesedihan. Selama mereka berpaling dari Allah, mereka pasti mengalami kesedihan yang luar biasa. Para pembuat dosa itu hidupnya penuh dengan kesedihan dan derita. Dan orang-orang yang melanggar Allah itu hidupnya penuh dengan papa dan kehinaan. Makanya cara mereka menghibur bagaimana? Mereka bikin night club supaya orang kalau malam mampir ke sono, mabuk, joget-joget, apalah namanya itu. Mereka bikin night club, sebenarnya mereka maksudkan untuk apa? Mencari hiburan buat mereka. Kemudian mereka bikin apa? Mall-mall, Carrefour, Giant segala macam, supaya sambil apa? Belanja dia terhibur.
Itu jalan mereka keluarnya untuk supaya bahagia. Mereka bikin apa? Olahraga, bola, fitness, macam-macam itu. Untuk apa? Supaya mereka terhibur. Mereka bikin yang namanya kuliner, wisata kuliner. Ya, apakah itu KFC, apakah itu McDonald atau apa? Yang oleh orang Barat sendiri itu sudah dianggap sebagai makanan sampah ya. Tetapi itu sebenarnya mereka jadikan untuk supaya mereka terhibur. Semuanya bersifat materialistik, tidak ada kaitan dengan kalbu. Ya, padahal kebahagiaan maupun kesedihan letaknya di mana? Di kalbu. Karenanya saudara sekalian, Al-Quran menggunakan istilah kebahagiaan itu dengan 3 macam. As-surur, al-hubur, al-farah. Ya, ini masing-masing kira-kira ada 20 ayat. As-surur itu kebahagiaan yang ada dalam kalbu tapi tidak nampak dalam penampilan. Ya, Anda lihat orang-orang yang ibadah meskipun pakaiannya lusuh, tapi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, melebihi mereka yang berada di istana, melebihi mereka yang berada di tempat-tempat yang mewah itu. Tidak nampak di penampilannya, tapi dia merasa kesenangan yang luar biasa. Anda lihat orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia tersungkur di hadapan Allah, dia bertaubat, minta ampunan atas segala dosanya. Orang lain tidak tahu. Ya, mungkin dia lapar, mungkin pakaiannya hanya yang terpakai di bajunya saja, tetapi perasaan bahagia dalam dirinya luar biasa. Lihatlah orang-orang yang baru masuk Islam itu, para mu'allaf, ketika mereka menemukan kebenaran, kadang-kadang mereka diusir oleh orang tuanya, kadang-kadang mereka diboikot oleh keluarganya. Tetapi kebahagiaan yang ada dalam diri mereka, jangan tanya saudara sekalian, kenapa? Mereka telah menemukan kebenaran. Salman Al-Farisi yang meninggalkan Parsi, kemudian karena keluarganya, orang tuanya mengikuti Zoroaster, menyembah api. Ini agama apa ini? Kemudian dia ikut para pendeta-pendeta sampai ke Palestina. Dia cari kebenaran terus, sampai kemudian mendengarkan ada nabi yang terakhir muncul di Mekah. Saya ingin ke sana, tapi dia nggak punya apa-apa. Kata dia, kalau ingin mencapai sana boleh, kata orang Yahudi, asal kamu jadi budak saya. Siap jadi budak demi untuk mencapai nabi itu. Dia berangkat menjadi budak saudara sekalian kepada seorang Yahudi. Sampai di Mekah, Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Dia minta sama orang Yahudi itu, tolong saya bawa di Madinah, ke Madinah. Dia kebawa ke Madinah. Kemudian dia melihat apa yang telah didapatkan dari para pendeta itu, tanda-tanda kebenaran yang ada pada Nabi itu. Yang pertama, kalau dikasih sedekah, dia nggak mau terima. Tanda pertama. Tanda kedua, kalau dikasih hadiah dia terima. Tanda ketiga, ada apa? Stempel ada yang ada di pundaknya. Pada waktu Nabi SAW sedang berkumpul, datanglah Salman membawa kurma. Kemudian dia berikan kepada Nabi sebagai sedekah. Ini sedekah buat anda. Oleh Nabi dibagikan kurma itu ke sahabat, satu pun gak dimakan sama Nabi. Satu benar sudah. Kemudian minggu berikutnya dia datang bawa kurma, dia katakan hadiah. Oleh Nabi dimakan satu, yang selebihnya dibagikan sama sahabat yang lainnya. Kedua dah benar. Kapan cari kesempatan untuk melihat pundak Nabi? Dia cari kesempatan sampai pas ada acara penguburan, sedang kuburan digali, Nabi duduk, Salman Al-Farsi duduk di atasnya, berdiri di atasnya, mau lihat-lihat gini, Nabi lihat tuh, lain Nabi diginikan, sehingga dia lihat betul ada tanda di pundaknya. Kemudian dia masuk Islam. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talha,
Abu Talha orang kaya dan orang baik, tetapi dia kafir. Kata Ummu Sulaim, seorang sepertimu wahai Abu Talha tidak pantas untuk ditolak jadi suami. Tetapi saya muslimah, kamu kafir. Kalau kamu masuk Islammu itu mahar buat saya. Gak usah kasih apa-apa itu. Coba itu. Akhirnya kemudian Abu Talha mau masuk Islam untuk menikahi Ummu Sulaim. Itu kebahagiaan yang luar biasa sekalian. Namanya apa? As-surur. Ini kebahagiaan yang tidak nampak dari penampilan, tapi yang dirasakan oleh orang dalam apa? Dalam kalbunya. Tetapi ada namanya al-hubur. Dan ini yang paling banyak dialami oleh Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, kami tahu kalau Rasulullah itu bahagia, Rasulullah itu senang, itu wajahnya berseri-seri. Ini namanya hubur. Hubur, ha, ba, waw, ra, hubur. Ya, itu adalah kebahagiaan yang terpancar dalam hati, nampak dalam muka. Orang itu senang mukanya, enak dipandang, terasa orang itu bahagia. Ya, itu namanya hubur. Adapun kalau kemudian yang ketiga, kalau kebahagiaan itu muncul dalam kalbu, perasaannya bahagia sekali. Kemudian mukanya berseri-seri. Kemudian nampak di penampilannya, pakaiannya menarik, ya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya. Jadi nampak sekali orang ini mengalami kebahagiaan yang sepertinya utuh begitu. Kalbunya, mukanya sampai penampilannya. Dia bentuknya orang yang betul-betul bahagia. Nanti kita lihat dalam sunnah Nabi. Itu sekalian, kalau farah ini orang kemudian bahagianya itu lupa sama Allah, itu menjadi negatif. Makanya di Al-Quran disebutkan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu berbahagia sampai berlebihan, sampai kamu sombong. Dia sombong dengan penampilannya, dia sombong dengan gayanya, dia sombong dengan rumahnya, dia sombong dengan mobilnya. Ini namanya kebahagiaan yang melampaui batas. Tidak boleh. Tapi kalau kemudian bahagia diikatkan dengan karunia Allah, semua yang dia peroleh karena karunia Allah, maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Ya, sekalian, kalau kita perhatikan, saya sekedar untuk menukil ini pendapat doktor ahli psikologi dari Amerika, namanya Dr. Dix. Ya, Dr. Dix ini mencoba untuk merangkum kebahagiaan yang ada dalam manusia ini apa sih? Tapi ini adalah konsep barat. Ini konsep orang materialistik. Ya. Yang dia hanya melihat dari sisi materi saja. Ya, beda dengan konsep kita. Al-Quran telah mengajarkan kamu tidak akan mungkin bahagia kecuali kalau kamu beriman. Dan keimanan itu bukan cuma keyakinan di kalbu, tapi dibuktikan sampai dalam perjuangan. Untuk kemudian bagaimana menghadapi masalah-masalah hidup yang tadi panjang lebar disampaikan itu. Ikhwani barakallahu fikum, sekedar perbandingan. Ini saya nukil dari kitab karangan Dr. Aid Al-Qarni berjudul As'adul Imra'ati fil Alam. Perempuan yang paling berbahagia di dunia. Ya, kemudian dia nukil pernyataan Dr. Dex ini 10 tanda bahagia menurut konsep orang barat ini. Yang pertama dia bilang agar kamu melakukan pekerjaan yang kamu sukai. Lakukan pekerjaan yang kamu sukai. Dan kalau memang ini positif silakan diambil, nggak apa-apa. Tetapi ini lebih banyak kaitan dengan materi. Ya, tidak kaitan apa? Dengan kalbu. Dia katakan lakukan pekerjaan yang kamu sukai. Kalau itu dimungkinkan, kalau tidak sibukkan waktumu dengan hobi yang kamu sukai. Itu pendapat dia seperti itu. Yang kedua, perhatikan kesehatanmu. Ya, makanmu, minummu, olahragamu supaya kamu sehat. Bagi mereka orang yang sehat itu dia tak anggap orang bahagia. Ya, padahal kita lihat banyak orang yang sehat tetapi jiwanya hancur. Ya. Bagaimana kita lihat seorang bapak
Dia itu pengacara besar, kaya raya. Karena anaknya terkena narkoba, dia menderitanya luar biasa. Sampai mengatakan, nak, ini pistol 2, buat bapak 1, buat kamu 1, kita mati bareng-bareng, nak. Padahal dia ini orang kaya, orang terkenal, pengacara terkenal. Karena anaknya terkena narkoba, ya, kemudian dia ingin bunuh diri bareng-bareng. Sampai dia mengatakan, saya berharap seandainya saya kembali miskin semiskin-miskinnya, di rumah gobok, meskipun rumah itu kontrakan, yang penting anak saya tidak terkena narkoba. Coba itu sekalian. Makanya keliru orang yang mengatakan mensana in corpore sano. Ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Banyak orang badannya sehat tapi jiwanya apa? Rusak. Preman-preman yang suka membunuh orang, ya, penjahat-penjahat, rampok yang gagah-gagah itu ternyata mentalnya rusak. Justru sebaliknya, ya. Ikhwan barakallahu, ini tanda mereka, tanda orang bahagia menurut Dr. Siddiq. Yang ketiga, hidup harus punya tujuan. Saya cek langsung sama orang bule, apa tujuan hidup kamu? Ya, saya ketemu orang bule, saya tanya, ya, what is your purpose in your life? Apa tujuan hidup kamu? Apa tujuan hidup? Money? Fulus? Ya. Kalau perempuan bilang husband, kalau husband bilang wife, ada pasangannya. Kemudian children, anak. Kemudian house, rumah, that's it. Itu yang paling pokok. Jadi tujuannya rendah sekali sih sekalian. Ya, kalau kita tujuannya bukan itu. Ya, hidup di dunia ini cuma sekedar lewat saja. Jembatan menuju akhirat. Bukan tujuan hidup kita ini. Nah, itu kita cek langsung dari mereka, ternyata tujuan hidupnya rendah sekali. Makanya kalau ada manusia muslim tujuan hidupnya seperti itu, ya, dia tidak beda dengan ayam. Tahu ayam? Bebek. Ya, kerjanya ngapain? Cari makan, minum, bikin telur, ke kandang tidur dia. Begitu terus. Ya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik kan. Makanya jangan kita hidup seperti binatang. Ini orang-orang ini hidupnya seperti binatang, dan saya melihat langsung karena saya tinggal di tengah-tengah mereka, langsung melihat apa yang mereka lakukan. Hidupnya siklusnya itu tidak lebih daripada itu. Uang, awewe atau lawan jenis itu, kemudian mabuk, terus begitu seterusnya. Kalau sadar dia atas dirinya, nanti datang ke gereja, Tuhan, saya begini, saya begitu, Tuhan. Ya udah dimaafin sama pendetanya. Besok gitu lagi. Ya, putar lagi, siklusnya begitu hidupnya. Yang Allah sebutkan persis, afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Coba Anda lihat dua orang, satu jalannya normal, kaki di bawah, kepala di atas, normal. Yang satu lagi jalannya terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini orang-orang ini, orang-orang kafir ini hidupnya seperti orang yang terbalik tadi itu. Ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, kalau sejam 2 jam kita bilang akrobatik itu. Lah kalau setiap hari begitu, sepanjang hidup lagi kan, itu namanya apa? Majnun. Makanya orang kafir itu oleh Allah dijuluki dengan orang bodoh, meskipun dia profesor doktor. Dalam surat Az-Zumar ayat 64, Allah mengatakan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Lihat tuh, Allah menyifati orang-orang kafir yang hidupnya seperti ini, orang-orang jahil. Meskipun profesor doktor, termasuk dokter Dix ini orang jahil ini kan, tidak tahu arti hidup. Mengapain kita ngikuti orang seperti itu? Keliru amat. Yang keempat, terimalah hidup ini apa adanya, manis maupun pahit, kata dia. Dia nggak ada pilihan lain. Ya, kalau nggak stres, depresi, putus asa, bunuh diri. Makanya saudara sekalian, negara-negara yang paling maju di dunia, negara Skandinavia, ya, kemudian Jepang ataupun yang lainnya, itu paling tinggi tingkat bunuh dirinya. Ya, penelitian PBB, ya, negara-negara ini termasuk Amerika adalah yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya. Yang paling rendah mana? Saudi Arabia. Ya, kenapa? Mereka kalau punya masalah
kembali kepada Allah. Tapi kalau orang-orang itu, orang-orang kafir ini kalau punya masalah kemana? Minum. Kalau ada masalah minum. Terus apa? Narkoba, enggak narkoba. Terus ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Pakai eutanasia atau pakai apalah namanya. Begitu mereka lakukan. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh ada putus asa. Baik senang maupun susah, dia tegar. Oke, barakallahu fikum. Yang kelima kata dia, hiduplah hiduplah hari ini, jangan kamu menyesali yang sudah lalu dan jangan dipikirkan yang akan datang. Ya, hiduplah untuk hari ini. Udahlah yang lalu lewatkan itu, yang akan datang juga nggak usah disesali. Ya, yang penting hari ini kamu hadapi. Ya, ya itu adalah prinsip orang kafir seperti itu. Ya, kalau kita diingatkan dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, orang beriman harus selalu berpikir, mengingat, menyiapkan untuk hari esok. Kalau mereka nggak perlu mikir hari esok, yang penting hari ini. Ya, itu cara berpikir mereka. Kemudian yang keenam, agar seseorang ketika berpikir mau mengambil keputusan, ya jangan disesali kalaupun terjadi apa-apa. Udah ambil keputusan. Ya, begitu mereka mengatakan. Kemudian yang ketujuh, perhatikan yang dibawa kamu. Nah ini ada benarnya nih. Memperhatikan yang dibawa ini ada benarnya. Ya, kalau kita ingin bahagia, jangan lihat ke atas terus, lihat ke bawah. Ya, karena itu adalah menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ke-8, biasakan senyum. Nah, ini ada benarnya juga nih. Biasakan senyum. Ya. Tapi senyum jangan dipaksa. Saya pernah duduk bersama dengan seorang pendeta di satu warung, lagi ngopi di warung gitu. Ada orang sebelah saya hanya negor ngobrol-ngobrol. Saya tanya, "Bapak profesinya apa?" "Saya pendeta." Pendeta itu. Saya tanya, "Apa untungnya jadi pendeta, Pak?" Saya tanya, "Apa untungnya pendeta?" "Oh, nggak enak." "Kenapa, Pak?" "Suruh senyum terus, capek." Jadi orang kalau senyumnya dipaksa pasti capek. Tapi kalau kita memang senyum itu menjadi kebiasaan karena itu memang ajaran agama, bahkan itu adalah sedekah, itu nggak capek. Ya, itu pengakuan seorang pendeta begitu. Jadi dia capek katanya. Makanya saudara sekalian, kata dia berpenampilah senyum. Makanya sekarang ini manajemen yang paling mutakhir akan menyuruh seluruh karyawannya senyum. Meskipun senyum itu bukan dari dirinya. Ya, servis terbaik sekarang adalah senyum. Makanya lihat perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil, termasuk pom-pom bensin, sekarang diajarkan hak konsumen diperlakukan dengan baik dan mendapat apa? Senyum. Gitu. Ya, itu ketetapan manajemen baru sekarang ini. Di dunia semua mempraktikkan itu. Jadi kalau kita lihat prinsip perusahaan itu biasanya senyum ada di situ. Ya. Karena itu menggambarkan sepertinya mereka tidak punya masalah, padahal di dalam dirinya 1001 masalah itu. Oke, kemudian selain senyum, dia tambah bergaulah dengan orang yang optimistis. Ya, jangan bergaul dengan orang yang pesimis. Itu pun ada baiknya. Ya, memang kita perlu motivasi. Melihat orang itu seperti Nabi mengajarkan, bergaulah kamu dengan orang penjual minyak wangi, atau seperti orang penjual minyak wangi. Kalau nggak dapat minyak wanginya, minimal dapat apa? Dapat baunya, aromanya. Kemudian ke-9 kata dia, berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini ada bagusnya juga. Ya, kasih makan orang, bantulah orang yang miskin, ya, bantulah orang yang sedang terlilit hutang dan sebagainya itu. Bantu orang yang berkesan. Ya, itu adalah aroma kebahagiaan kata dia. Yang ke-10, gunakan semua kesempatan pertemuan yang mengandung kebahagiaan. Biasanya mereka ini dikaitkan dengan musik-musik, konser-konser, itu biasanya mereka begitu. Ya. Dan saya heran itu, ada ibu-ibu jamaah pengajian berkomentar apa? Banyak komentarnya. Yang mungkin sudah beli tiket-tiket tadi itu yang katanya berkerudung. Mereka bilang, "Waduh, sayang ya, saya nyesel Lady Gaga nggak datang ke Indonesia." Astagfirullahaladzim.
Ini jamaah pengajian, ngaji di mana ini? Ustadznya siapa yang kayak gini nih kan? Kok bisa menyesal karena Lady Gaga nggak datang coba itu kan? Aneh banget tuh. Nah, ala kulli hal barakallahu fikum saudara sekalian, yang jelas bahwa hidup ini tidak mungkin sepi masalah. Ya, hidup ini pasti apa? Ada masalah. Ya, apalagi sektor pribadi-pribadi. Di sini ada kelihatan muka-muka bermasalah ini kan? Ya, kita semuanya punya masalah. Ya, jangan dikira yang bicara di depan nggak punya masalah, masalah toh ini. Tetapi bagaimana kita memanage masalah itu sehingga kemudian dipecahkan dengan baik, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karenanya saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa memecahkan masalah dengan benar kalau kita tidak bergantung kepada Allah. Makanya jalan yang terbaik untuk kemudian kita bahagia apa itu? Allah mengarahkan dalam satu ayat saja. Dalam dua ayat. Ya. Satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97, itulah konsep kebahagiaan disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadi kalau Anda melihat konsep kebahagiaan menurut Dr. Dix ini hanya ranahnya di dunia saja. Itu pun masih relatif. Ya. Toh juga kita melihat mereka banyak yang tidak bahagia. Adapun konsep Al-Qur'an, kebahagiaan itu harus meliputi dunia sampai akhirat. Ya, kebahagiaan itu meliputi dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan. Lihat itu Islam, lihat itu Al-Quran, fair sekali. Baik laki maupun perempuan. Saya yakin bapak ibu yang datang ke sini pasti bukan ingin sedih, tapi ingin apa? Ingin bahagia. Saya yakin semuanya datang ke sini semuanya ingin bahagia. Itu adalah lumrah dan tujuan manusia hidup. Pasti dia ingin bahagia. Tetapi banyak orang menganggap kebahagiaan itu di uang. Dia kejar uang itu. Ternyata fata morgana. Dia kira kebahagiaan itu ada di jabatan. Dia kejar jabatan itu sampai tertinggi jabatannya. Ternyata itu malah menjadi beban. Orang semakin banyak duitnya semakin terbeban. Orang semakin besar jabatannya semakin apa? Terbeban. Bukan kebahagiaan di situ. Orang menganggap kebahagiaan itu ada di titel. Dia cari sampai doktor, sampai profesor mentok itu. Ternyata banyak profesor doktor yang merana. Ya, karena tidak bahagia. Ya. Nah, barakallahu fikum, ada yang menganggap kebahagiaan itu dengan melampiaskan seksnya itu. Maka dia berzina sono, berzina sini. Dan saya membaca buku Jakarta Undercover, menceritakan tentang kehidupan di bawah tanah di Jakarta yang nggak kelihatan, dilakukan oleh orang-orang yang punya duit. Semalam itu kalau mau masuk di situ 5 juta. Dia melampiaskan seksnya dengan perempuan mana saja. Ya, jadi perempuan didatangkan dari berbagai negara, berada di situ dan tempatnya berada di bawah tanah. Kalau salah diantaranya ada di daerah Kelapa Gading itu. Mereka melampiaskan seksnya itu. Tetapi kemudian oleh wartawan yang ditanya, apa perasaan Anda? Baik yang ditanya itu si hidung belang, atau si PSK-nya, atau si germonya. Tiga-tiga ditanya oleh wartawan ini. Apa perasaan Anda dengan melakukan perilaku yang seperti ini? Perilaku seks bebas ini. Tiga-tiganya mengatakan kami takut dosa. Kami khawatir kena penyakit. Dan mereka selalu merasa dikejar-kejar dosa. Tiga-tiganya. Ya, baik pelakunya, PSK-nya maupun germonya itu. Tiga-tiganya semuanya merasa dosa. Ya, karena perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Yang timbul adalah kecemasan, kekhawatiran, rasa sedih yang tidak berkesudahan. Karenanya saudara sekalian, ini yang harus kita hindari. Jadi banyak orang memahami kebahagiaan itu ada pada materi.
Padahal mereka lupa kalau kebahagiaan itu dalam apa? Kalbu mereka. Saya menulis buku berjudul Hidup Hanya Sekali, Jangan Salah Jalan. Saya tulis di antara situ, berjuta manusia memburu kebahagiaan ke puncak-puncak dunia. Ya, mereka mengejar harta, mengejar wanita, mengejar tahta dan lain sebagainya untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi rupanya mereka lupa kalau kebahagiaan itu ada di dalam kalbunya. Dan kalbu ini tidak akan pernah bahagia kalau tidak mengenal Allah. Kalbu ini tidak akan pernah bahagia kalau tidak mengenal Allah. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 menjelaskan tentang bagaimana kalbu ini kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka tidak mungkin kalbu itu akan bisa menemukan kebahagiaannya. Walhasil dalam surat An-Nahl 97 menjelaskan siapa yang beramal saleh. Perhatikan, bukan cuma angan-angan, bukan cuma harapan, tetapi bukti dengan amal saleh, laki maupun perempuan. Amal saleh tidak dikatakan amal saleh kecuali mencontoh Rasulullah SAW. Artinya apa? Menegakkan sunnah. Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, nanti dia mengikuti Rasulullah SAW, wa huwa mu'minun, dasarnya iman. Seperti tadi syaratnya, kalau kamu ingin tidak bersedih, tidak hina, maka kamu harus menjadi orang mukmin. Dasarnya iman. Ya, iman ini puncaknya adalah keikhlasan. Keikhlasan ini adalah tandanya, kata Ali bin Abi Thalib, bila dia berbuat di depan orang banyak tidak bertambah amalnya. Kalaupun beramal tidak ada orang, tidak bertambah amalnya, atau tidak berkurang amalnya. Jadi kalau di depan orang banyak, amalnya tidak bertambah. Kalau gak ada orang, tidak berkurang amalnya. Yang ketiga, kalau dipuji orang juga tidak bertambah amalnya. Kalau dicela orang juga tidak berkurang amalnya. Itu tandanya orang ikhlas. Karenanya saudara sekalian, hidupnya orang ikhlas itu sudah tidak lagi memperhatikan perhatian manusia. Yang diperhatikan hanya ridha Allah. Subhanallah itu. Makanya tidak semua amalan diterima oleh Allah. Allah hanya menerima amalan yang dilakukan oleh manusia seutuhnya untuk Allah. Makanya Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam menyebutkan orang beramal ada 3 macam. Orang beramal ikhlas karena Allah 100%. Inilah amal yang diterima. Yang kedua, orang yang beramal karena manusia. Ya, dia ngajar karena nyenengin orang. Ya, dia kemudian berhaji untuk gagah-gagahan supaya orang tahu kalau dia Pak Haji. Dia berbuat karena manusia. Amalan seperti ini sama sekali ditolak oleh Allah SWT. Amalan yang ketiga, niatnya karena Allah, tetapi sekaligus supaya dapat dunia. Orang berhaji tapi sekaligus dagang. Bisa enggak? Mungkin. Orang datang ke pengajian sekaligus dia dagang. Bisa enggak? Mungkin. Nah, ini ada satu sisi untuk Allah, sisi lainnya untuk dunia. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, tergantung yang dulu yang mana. Kalau karena dia datangnya karena Allah, sambil dia dagang, dia dapat pahala tapi enggak utuh seperti yang pertama. Ya, tidak utuh seperti yang pertama. Tetap diterima amalnya tapi tidak utuh seperti yang pertama. Tetapi kalau niatnya itu yang kedua, ya, dagang dulu baru sambil pengajian. Ya, dagang dulu sambil haji. Nah, orang yang seperti ini enggak ada dapat pahalanya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fakana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yaqihuha fakana hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahalanya seutuhnya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau ingin mencapai seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu, dia tidak dapat pahalanya. Makanya saudara sekalian, kita beramal harus dasarnya iman, dalam arti ikhlas setulus-tulusnya untuk Allah SWT.
Nah, kalau memang kita jalankan itu, dan sebetulnya kebahagiaan itu adalah akibat, bukan sebab. Sebabnya kita beriman, sebabnya kita beramal soleh, akibatnya apa? Allah kasih hadiah kita bahagia. Makanya Allah bilang apa? Kebahagiaan itu walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikan orang mukmin yang beramal soleh itu kebahagiaan hidup. Kata Ibn Abbas fid dunya, di dunia ini. Makanya sekalian, kalau ada di antara kita hidupnya merasa tidak bahagia, ya, dan itu tidak ada kaitan dengan uang, tidak ada kaitan dengan jabatan, gak ada kaitan dengan apa pakaian dan sebagainya itu. Kalau dia tidak bahagia dalam arti tadi surur, maka dia harus koreksi iman dan amal salehnya. Ya, hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan derita, ya, hidupnya penuh dengan kecemasan. Dia tidak merasakan kebahagiaan dalam kalbunya. Itu artinya ada masalah dengan iman dan amal salehnya. Harus dikoreksi. So sekalian, tidak berarti kemudian kita nggak punya masalah. Sekali lagi saya katakan kita punya banyak masalah. Perhatikan, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW lewat masjid, ada seorang duduk di masjid sendirian, bukan waktu sholat. Namanya Abu Umamah. Kemudian Rasulullah samperin, dia katakan, wahai Abu Umamah, mengapa kamu duduk di masjid? Bukan waktunya sholat. Ada apa dengan engkau? Kata dia, humum waduyun. Ya Rasulullah, aku banyak tertimpa kesedihan dan banyak terbeban oleh hutang. Ya, kadang-kadang kita ngalami kayak gitu enggak? Kita malah sering ya, kita ngalami kayak gitu. Kadang-kadang sedih, malah nggak jelas kenapa sedih. Timbul-timbul rasanya emput saja, ya, perasaan kok nggak enak, ya, ada perasaan seperti itu. Tapi orang ini udah numpuk, umum itu kesedihan yang menumpuk. Mungkin digoda istrinya, mungkin digoda anaknya, mungkin digoda kawannya, mungkin macam-macam itu kan. Waduyun, banyak hutang. Ya, apalagi kalau sudah ditagih sama debt collector. Kalau kamu nggak bayar, tak bunuh kamu. Kalau kamu nggak bayar, tonjok kamu. Itu menjadikan orang sedih. Ya, saya melihat kemarin ada orang yang terbeban hutangnya sampai ingin membuang anaknya. Ya, ingin untuk melarikan diri dari kejaran hutang itu. Sekalian, apa yang terjadi dengan orang ini? Ketika dia merasa sedih, dia merasa beban hutangnya begitu banyak. Makanya dia duduk di masjid, dia termenung sambil memikirkan. Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya, bukan langsung mengatakan ini duit, kamu bayar hutang sana. Tapi kesedihannya bagaimana? Kata Rasulullah, maukah kamu aku ajarkan satu kata-kata, satu ungkapan, bila kamu praktekkan, Allah akan hilangkan rasa sedihmu dan Allah akan balas hutangmu itu. Allah akan bayarkan hutangmu itu. Sekalian, kata orang ini, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa. Dan mudah-mudahan antum semuanya hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan rasa sedih. Berarti kan kalau cemas dia masih menggoncang dalam kalbu, terus muter di pikiran. Kalau sudah sedih itu sudah sampai dalam fisik kita. Ya, sedihnya itu sampai menjadikan dia mungkin keluar keringat dingin, mungkin dia sampai sakit. Ya?
mentalnya itu terpukul. Ya. Jadi dia berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan rasa sedih. Kemudian aku berlindung kepadamu dari sikap lemah, melemah. Kalau ada orang punya hutang itu terus nggak semangat bergerak dia. Ya. Kemudian yang timbulnya apa? Malas. Ya. Aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan malas. Makanya kita harus bangkit, kita harus bekerja, mencari jalan keluar. Bagaimana melepaskan hutang itu? Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengajarkan, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap pelit dan pengecut. Biasanya orang kalau bebannya hutangnya banyak, timbulnya apa? Dia pelit dia. Padahal meskipun terbeban hutang banyak, jangan lupa bersedekah. Ya, jangan lupa apa? Bersedekah. Bisa jadi dengan sedekah itu Allah bukakan pintu kebaikan buat kita. Kemudian jangan pelit, jangan jadi penakut. Hadapi. Suka orang punya hutang, timbulnya apa? Dia lari, menghindar diri kan? Jangan, hadepin kamu itu. Katakan, saya mau bayar hutang, tapi saya sekarang belum mampu. Saya akan usaha semampunya untuk bisa bayar hutang itu. Saya bukan akan lari. Saya akan bertanggung jawab untuk membayar hutang itu. Artinya tidak boleh apa? Jadi penakut, jadi pemberani. Tanggung jawab. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Tumpukan hutang dan kekejaman para debt collector itu yang menagih hutang itu. Biasanya mereka bengis kalau nagih hutang itu kan. Nah, ini kita berlindung kepada Allah SWT. Kata Abu Umamah, aku praktekkan doa Nabi ini, kata Nabi, praktekkan itu pagi dan sore hari. Nabi mengajarkan apa? Praktekkan doa itu pagi dan sore hari. Makanya saudara sekalian, tidak ada satu masalah yang sepertinya mentok akan terbuka dengan doa. Tidak ada masalah yang semakin buruk tidak akan kemudian bisa terselesaikan kecuali dengan apa? Doa. Makanya jangan lupa dengan doa itu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ikhwani barakallahu fikum, kata Abu Umamah, aku praktekkan nasihat Rasulullah dengan doa itu. Allah hilangkan rasa sedih saya dan Allah mudahkan sampai terselesaikan hutang-hutang saya. Ya, ini adalah satu apa? Satu bukti yang terjadi dengan masa Rasulullah SAW. Makanya saudara sekalian, kalau kita mengalami kesedihan, ya jangan lupa untuk apa? Berdoa kepada Allah SWT. Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ikhwani barakallahu fikum. Ada sejumlah konsep dari para ulama untuk membangun kalbu yang bahagia ini, ya. Sebab kalbu yang tidak bahagia biasanya kalbu itu tidak berfungsi. Ya, dia terpalingkan dari Allah SWT. Makanya kemarin saya sudah sampaikan sebagian yang ada di As-Salam, ya, bahwa ada 10 hal yang bisa menghidupkan kalbu. Ada 10 hal yang dapat menghidupkan kalbu. Dan inilah yang terus kita praktekkan supaya kalbu kita jangan sampai kosong. Kemudian ada 10 lagi yang dapat merusak kalbu. Ya, berarti ada berapa? Ada 20. Ini yang harus kita hindari kalau kita ingin mencapai kebahagiaan itu. Ya, kita sampaikan secara cepat saja ya, supaya dicatat dan kemudian dapat dipraktekkan. Ya, sebab saya suka memecahkan masalah itu yang praktis-praktis saja, sehingga orang bisa mempraktekannya. Ikhwani barakallahu fikum, inilah yang kemudian disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Ada 10 hal yang dapat menghidupkan kalbu. Itulah yang menjadikan orang bahagia. Yang pertama, ya, taatlah selalu kepada Allah. Ya, yang pertama adalah taatlah selalu kepada Allah. Ini akan menjadikan kalbu terobati. Yang kedua, ikutilah jejak Rasulullah. Yang kedua, ikutilah jejak Rasulullah. Kemudian yang ketiga, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Sufyan bin Uyainah mengatakan, jauh dekatnya kamu dengan Allah dapat diukur dengan jauh dekatnya kamu dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan batasan, khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz. Kalau mampu, ya maksimal 40 hari sekali. Maksimal berapa? 40 hari sekali khatam Quran. Itu akan menghidupkan kalbu. Itu yang ketiga. Yang keempat,
syukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Sekian banyak nikmat Allah yang telah kita peroleh, ini harus kita syukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ilmu, nikmat anak, nikmat harta dan sebagainya itu. Banyak nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian saudara sekalian, keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, kejar surga itu. Ya, hidup kita untuk mengejar surga, bukan untuk mengejar keuntungan dunia saja. Ya, kejar surga itu. Ya, dan surga dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang berlawanan dengan syahwat ini. Ya. Hal yang kemudian harus kita jalankan bagaimana untuk mencapai surga. Banyak sahabat Rasul tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memperoleh surga?" Rasul mengatakan, "Mazala lisanuka ratban bi dzikrillah." Selama lisanmu basah menyebut Allah. "Ya Rasulullah, bagaimana saya mencapai surga?" "Antu'mina billahi tsumma istaqim." Kamu beriman kepada Allah, kamu istiqamah. "Ya Rasulullah, gimana saya mencapai surga?" "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini semua jalan untuk menuju ke arah surga. Ya. Nah, barakallahu begitu pula lewat sholat, lewat puasa, lewat jihad, ada 8 pintu surga. Ya, silakan mengejar untuk mencapai itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oke, yang keberapa? Yang keenam, jauhi segala yang menuju ke neraka. Jauhi segala yang menuju ke neraka. Ya, termasuk dusta, zalim, berzina, menipu, durhaka sama orang tua, syirik, bid'ah, dosa-dosa itu semua yang menuju ke neraka, tutup pintunya itu. Dan ini pekerjaan juga apa? Tidak ada habisnya, harus terus-menerus kita lakukan. Kemudian yang ke-8, oh, berarti masih belum tidur. Yang ke-7, ingat mati, Pak. Ingat mati, karena mati datang sewaktu-waktu. Ya, siapa nyangka yang ada di pesawat Sukhoi itu akan jatuh di Bogor sana, nggak ada nyangka, ya. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Makanya mati sewaktu datang itu harus menjadi perhatian kalbu kita. Yang ke-8, jangan lalai dengan godaan setan. Tutup semua pintu setan, ya. Tutup semua pintu setan. Ya, godaan setan ini banyak, Pak. Mulai dari syirik sampai dia nyuruh kita untuk berbuat baik, tapi supaya dipuji orang. Ya, dia bangunkan malam, "Ayo kamu tahajud malam." "Gimana kamu itu sudah biasa pengajian kok nggak tahajud malam?" Supaya orang tahu kalau kamu itu orang soleh. Ya, subhanallah. Tujuannya dibelokkan sama dia. Hati-hati itu. Ya, makanya mewaspadai godaan setan adalah merupakan pekerjaan kalbu yang terus-menerus harus kita lakukan. Kemudian yang ke-9, ambil pelajaran dari orang-orang yang meninggal. Setiap orang yang meninggal itu membawa risalah, membawa pelajaran. Baik orang yang soleh maupun orang yang buruk itu. Ambil pelajaran itu. Satu kali saya tanya sama kawan yang biasa ngurusin jenazah. Orang ini sekarang udah meninggal juga. Saya tanya, apa pengalaman antum yang paling berkesan mengurusin jenazah? Kata dia, saya pernah mendapatkan jenazah dan itu sangat mengerikan sekali. Ketika saya siram air itu, kercek-kercek semuanya hitam itu tubuhnya itu. Ya, saya bilang dalam diri dia, dosa apa ini orang? Sehingga saya selesaikan mandi, saya kafani, orang keluarganya saya larang untuk melihat. Karena hitam semuanya. Nah, karenanya saudara sekalian, pelajaran dari kematian itu luar biasa. Makanya Imam Ahmad ketika mengajak berdebat dengan para tokoh-tokoh Mu'tazilah yang menyesatkan itu, dan mereka masih kemudian bertahan dengan kesatannya karena didukung oleh penguasa, kata Imam Ahmad, perjanjian kita nanti ketika menjadi jenazah. Ya, ketika nanti menjadi jenazah, kita akan lihat siapa kalian, siapa kita. Makanya saudara sekalian, melihat orang jangan ketika dia hidup. Orang suka mengkultuskan yang hidup, ya. Ustadz ini, kiai itu, ulama ini, jangan. Kata Abdullah Mas'ud, "Iqtadu biman qad mat, fa innal hayya la yu'taman minal fitan." Ya, kalau kamu ikutilah orang-orang yang sudah meninggal itu. Adapun yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Ya, wallahu alam. Kita hanya minta husnul khatimah. Ya, makanya saudara sekalian, jangan pernah fanatik sama seorang tokoh yang masih hidup. Tetapi yang penting bagaimana kita kemudian memperoleh husnul khatimah. Dan ikutilah mereka yang sudah meninggal itu.
karena mereka sudah selesai menjalankan tugas hidupnya. Ikhwan barakallahu fikum, ini yang keberapa? Kesembilan. Ambil pelajaran dari setiap orang yang meninggal. Yang ke-10 apa itu? Lihat aibmu, lihat kelemahanmu, perhatikan dosa-dosamu. Jangan melihatnya orang terus. Ya, baru bangun udah ngomongin orang, coba itu. Ya, kita itu harus sadar terhadap kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya dengan kita selalu mengoreksi, evaluasi, itu bagian daripada kebahagiaan sekalian. Ya, makanya upayakan selalu untuk mengoreksi diri sendiri, ya, dan tutup pintu untuk menyudutkan orang lain itu, ya. Barakallahu fikum, pada kali ini 10 hal yang perlu kita perhatikan. Adapun 10 lain yang bisa kategori sia-sia. Orang yang hidupnya bahagia dunia sampai akhirat akan menjauhi 10 hal ini. Apa itu? Ini konsep disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, ilmu yang tidak melahirkan amal. Nah, ilmun la amala fi. Ilmu yang tidak berlanjut dengan amal. Bapak Ibu sekalian, konsep kesehatan, kebahagiaan yang saya sampaikan ini, kalau nggak dipraktekkan, artinya nggak ada gunanya, ya kan? Coba kita nanti praktekkan itu, ilmu yang melahirkan amal saleh. Yang kedua, amalan yang disertai dengan keikhlasan, ya, jangan beramal yang tidak mengandung keikhlasan. Jadi yang kedua, hal yang sia-sia, amal yang tidak disertai dengan keikhlasan. Oke, yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan. Harta yang tidak diinfakkan. Apa yang kita makan, yang kita pakai, itu semuanya lepas begitu saja. Tetapi yang kita sedekahkan itulah yang tinggal menjadi amal saleh kita. Harta yang tidak diinfakkan. Yang keempat, kalbu yang kosong. Ya, kalbu ini jangan sampai kosong. Dia bekerja 24 jam. Kita sibukkan dengan 10 hal tadi itu, supaya kalbu ini jangan kosong. Kemudian yang kelima, wabadanan mu'attal, badan yang tidak digunakan untuk taat sama Allah. Ya, badannya cuma keluyuran, ngalor ngidul, nggak ada gunanya. Gunakan anggota tubuh kita untuk taat sama Allah SWT. Kemudian yang keenam, ya, cintailah seseorang karena Allah, atau mencintai seseorang bukan karena Allah. Yang sia-sia ini, ya, mencintai seseorang bukan karena Allah, itu kategori sia-sia. Yang keenam, mencintai seseorang bukan karena Allah, itulah yang sia-sia. Kemudian yang ketujuh, fikrun yajulu fima la yanfa, berfikir yang tidak manfaat. Ya, kalau berfikirlah yang manfaat. Jangan berfikir yang ngeres, jangan berfikir yang negatif, tapi berfikirlah yang manfaat dunia, manfaat akhirat. Kemudian yang kedelapan, waktu yang terbuang sia-sia. Ya, waktu yang terbuang sia-sia, ini kategori orang yang tidak bahagia. Biasanya mereka bilang killing time. Pakai domna, pakai apalah namanya itu, untuk killing time. Naudzubillah min dzalik gitu. Kemudian yang kesembilan, berkhidmat sama orang tukang maksiat. Ya, berkhidmat sama orang yang melanggar Allah. Ya, naudzubillah min dzalik gitu. Antum sebagai pegawai, ya, menyiapkan tempat tidur untuk berzina buat pimpinannya. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Berkhidmat kepada orang yang melanggar Allah. Ya. Itu adalah sia-sia. Yang ke-10, takut kepada selain Allah. Ya, takut kepada selain Allah. Ini semua sia-sia. Makanya orang yang kalbunya bahagia adalah orang yang bisa menghindari 10 poin ini. Jadi laksanakan 10 poin tadi, tinggalkan 10 poin ini. Kalau kita ingin bahagia. Kemudian konsep sunnah Rasulullah. Ya, kebahagiaan oleh Rasulullah biasanya digunakan istilah sur atau istilah sa'adah. Ya, dalam sunnah kebahagiaan diungkapkan dengan istilah surur atau sa'adah. Seperti umpamanya dalam riwayat Imam Ahmad. Rasul mengatakan man saratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Siapa yang senang hatinya ketika dia berbuat baik. Kita datang pengajian, hati kita senang, itu adalah kebaikan. Ketika dia berbuat dosa, dia sedih. Kemudian dia cepat taubat sama Allah. Itulah orang mukmin.
Ya, orang mukmin itu segera bertobat ketika terjerumus ke dalam dosa. Nah, dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang surur ini, kebahagiaan dalam kalbu. Dan yang kedua yaitu sa'adah. Sa'adah ini kebahagiaan yang nampak secara zahir. Jadi dalam kalbu sampai kepada yang zahir. Makanya Rasulullah SAW kalau mendapatkan kebahagiaan, ya Rasulullah ini perhatikan, ini perlu dipraktekkan. Setiap kali Rasulullah mendapatkan kebahagiaan, Rasulullah sujud syukur. Ya, makanya jangan lupa setiap kali dapat kesenangan apa? Sujud syukur. Itu sunnah Rasulullah. Nah, Rasul mengatakan min sa'adatil mar'i arba. Tanda kebahagiaan orang itu ada 4. Antakuna zaujatuhu salihah. Istrinya dikaruniai istri yang salihah. Atau sebaliknya, istri dikaruniai suami yang saleh. Itu tanda kebahagiaan seseorang. Yang kedua, an yakuna auladu abrar. Agar anak-anaknya menjadi orang-orang saleh. Ya. Makanya kalau orang tua anaknya soleh, senang sekali, bahagia sekali dia. Tapi kalau anaknya durhaka, naudzubillah min dzalik gitu, sedih sekali dia. Ya, di antara tanda kebahagiaan adalah anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, an yakuna ashabu akhyar. Supaya teman-teman sejawatnya itu, kawan-kawannya orang-orang yang baik. Ya, makanya jangan bergaul dengan orang yang buruk. Karena itu akan menjadi tanda kerusakan, tanda kesedihan. Maka tanda orang bahagia adalah tanda orang yang apa? Bergaul dengan teman yang baik. Yang keempat, an yakuna rizquhu fi baladih. Rizkinya di negerinya, bukan di negeri orang. Makanya orang-orang perantau yang nyari duit di perantauan itu kesedihannya luar biasa. Biasanya mereka kepingin pulang kampung. Ya, rasa kesedihan itu luar biasa. Makanya saudara sekalian, kalau Allah berikan rezeki kita di negeri kita, itulah tanda kebahagiaan. Ditambah lagi hadis-hadis yang lain, an yakuna baituhu wasi'an. Yang kelima, rumahnya luas. Itu tanda orang bahagia. Ya, karena orang kalau rumahnya luas, rasanya hati itu lapang. Yang ketiga, yang keenam, an yakuna markabuhu hani. Kendaraannya apa? Nyaman. Ya, bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil, tapi ya penting nyaman, jangan mogokan. Ya, kalau mogokan kan nggak enak itu. Ya, kendaraannya nyaman. Ini secara zahir disebutkan Nabi tanda kebahagiaan seorang. Kalau semuanya ini kita punya, udah utuh kebahagiaannya. Ya, nah barakallahu fikum sekalian, yang jelas Dr. Muhammad Arifi menulis satu kitab, judulnya Istamti' bihayatik. Nikmati hidupmu. Nikmati apa? Hidupmu. Hidup yang sekali ini jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Kalau kita lihat Dale Carnegie itu adalah lambang contoh orang-orang barat. Karena dia menulis banyak buku bagaimana mencapai kebahagiaan. Tinggalkan kesedihan, mulai hidup untuk bahagia. Tetapi ujungnya apa? Meninggalnya dia bunuh diri. Dale Carnegie itu lambang ukuran kebahagiaan bagi orang barat, ujung-ujungnya dia bunuh diri. Tapi kita nggak mau yang seperti itu. Nikmati hidupmu, tapi di atas kebenaran Islam ini. Supaya kita bahagia dunia, wala nahyiyannahu hayatan thayyibah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hidup bahagia di dunia, mati masuk surga. Jangan seperti anak muda sekarang balik mengatakan, ya, mumpung muda apa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, mana bisa. Ya, ini prinsip yang rusak itu. Makanya saudara sekalian, hiduplah sekali ini untuk selalu taat kepada Allah, supaya hidup kita bahagia, dan di akhirat insyaallah disiapkan apa? Surga. Itulah hakikat kebahagiaan. Semoga semua kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mencapai kebahagiaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.